Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Joni Rombi. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan kesehatan oleh Sang Maha Pencipta. Kembali lagi saya mau memaparkan sosok anak muda yang begitu elegan dan tampil luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mas Gibran. Mas Gibran adalah sosok yang sangat smart, sangat ramah, sangat sopan terhadap siapapun. Oleh karena itu, saya mau membuka kepribadian dari Mas Waspres ini. Rupanya Mas Waspres ini sangat menyayangkan kalau ada yang menghina pimpinannya, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Contoh, pada saat Pilpres 2024 pada debat calon presiden, Mas Gibran sangat tersakiti karena Prabowo sepertinya dirundung atau dianiaya oleh kedua calon presiden yang lain, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo. Ini bukan saya yang mengatakan, karena sebentar lagi saya akan tampilkan sosok yang sangat dekat dengan Mas Wapres pada saat Pilpres 2024. Dia yang senantiasa mendampingi Mas Gibran, seorang pakar komunikasi dari Universitas Paramida. Check it out. Ya, kami di media melihat bahwa pertumbuhan Solo itu sangat agresif ya. Kalau Bang Budis ke Solo sekarang kan beda dengan 10 tahun yang lalu gitu. Bahkan ketika Solo dipimpin oleh Pak Jokowi aja beda jauh gitu. Waktu Pak Prabowo itu di debat dihabisi sama yang 11 dari 100 itu ya. Ini tuh Mas Gibran emosinya luar biasa. Karena saya nemenin ya, wah itu emosinya luar biasa. Marah ya? Marah gitu. Kok Pak Prabowo digituin gitu ya? Apa reaksi yang itu nggak etis Mas kayak gitu. Di panggung kayak gitu nggak etis. Wah dia bener-bener marah. Hilirisasi digital, ya kan sempat ramai juga tuh ya. Hilirisasi digital. Ini apaan kok digital dihilirisasi? Kalau nikah dihilirisasi oke gitu ya. Ya kita lagi ngomongin digital. Wah pakai hilirisasi bagus juga nih. Jadi catchy namanya kan. Hilirisasi digital. Kalau di kampanye kemarin Gibran hanya bilang digitalisasi gitu. Itu biasa. Common. Tapi begitu dia muncul dengan hilirisasi digital kan jadi headlines di mana-mana, Mas. Apa maksudnya kan? Apa maksudnya? Kami semua ya, orang-orang yang selama ini mencoba membela Mas Gibran karena difitnah, direndahkan ya kan, bahkan sampai ada memakzulkan. Ingin tahu, benar nggak sih seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak punya kapasitas, kurang wawasan, secara mental dan psikologis itu belum layak jadi pemimpin, apalagi pemimpin nasional. Nah mungkin Mas Prabu bisa memberikan cerita kepada penonton kita. Silakan Mas Prabu. Oke. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Kita pikir mau ngomongin apa nih? Sekarang ngomongin Pak Wapres. Yang pertama mungkin disclaimer dulu, saya tidak mewakili Pak Gibran atau Pak Wapres ya.
bahwa kenal baik dengan beliau iya, tapi juga yang kenal baik sama beliau banyak sekali. So I'm not that special enough juga sebetulnya untuk bicara mewakili beliau. Tapi kalau konteksnya adalah ketika kampanye kemarin menemani Pak Gibran, Mas Gibran ya saya menyebutnya. Sekarang saya sebutnya Mas WP. Mas WP, Mas WP. Mas WP. WP kan, jadi WP. Itu betul ya, saya memang secara publik juga terbuka dan tidak berusaha hadir di belakang layar saja ya. Saya ada di tim pemenangan Pak Prabowo Gibran. Ya secara umum sebetulnya menangani semuanya. Namun pada saat pembagian tugas ke lapangan, saya lebih banyak atau berada lah ya dengan Pak Gibran di beberapa kegiatan. Ya, hampir 3 bulan full. Saat itu ya setiap hari ya keliling Jawa, keliling Sumatera, Sulawesi. Ikut bernamai ya Mas Prabowo ya? Jadi saya kenal sama beliau sebetulnya sudah cukup lama, terutama ketika ya masih menjadi wartawan kan sebagai jurnalis. Sosok Gibran, wali kota Solo ini kan media darling ya at that time. Bukan hanya karena putranya Pak Presiden Jokowi saat itu, tetapi juga bagaimana Gibran memunculkan ya personanya di publik juga kan menarik ya ketika menjadi wali kota Solo itu. Jadi beliau ini sudah menjadi sosok yang media darling ya untuk insan media seperti saya. Maka dari itu hubungan ke Pak Gibran sudah terbangun ya semenjak beliau menjadi wali kota Solo. Yang kedua, hubungan itu lebih meningkat pada saat COVID. Ya, pada saat COVID, di situ saya mengenali sisi Gibran yang lain gitu. Jadi beliau sangat intens ya menghubungi teman-teman wartawan termasuk saya terkait bagaimana mengeskalasi bantuan COVID ke Solo. Ya, jadi beliau sangat peduli tuh dengan peduli dan turun tangan ya untuk bisa memitigasi dampak-dampak COVID di alat kesehatan dan semacamnya ke Solo. Nah itu momen dimana saya ngelihat wah ini Gibran tuh ternyata pemimpin muda dan benar-benar hands on gitu ya. Hands on. Sangat angkanya, fotonya, wah dia kasih semua gitu. Ya. Beberapa kali kena COVID beliau itu ya karena ada di lapangan gitu kan. Pak Gibran itu. Jadi betul-betul mengerjakan semuanya sendiri, ya tentu bersama timnya ya, tapi dia ada di depan gitu, bukan di belakang. Yang menarik pada saat itu, kalau kepala daerah barangkali hanya Gibran yang melakukan itu kepada kami, ya mungkin kepada daerah yang lain juga melakukan hal yang sama, tetapi kepada lewat jalur yang lain ya. Tapi kalau Gibran menggunakan jalur wartawan gitu ya, untuk bisa mempercepat proses mendapatkan informasi, dan hasilnya kan termasuk daerah yang pulih paling cepat, Solo. Yang kedua, daerah yang secara pertumbuhan ekonomi paling cepat pulih juga setelah COVID. Ada Teknopark, ada masjid apa ya yang megah itu berdiri, lalu ada jembatan untuk mengurai kemacetan itu juga dibangun sama beliau ya, flyover itu gaya San Francisco style gitu kan. Solo menjadi berubah lah wajahnya gitu. Di situ tuh saya sebagai wartawan memiliki penilaian positif gitu ya. Oh ini Gibran tuh nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata. Ditambah lagi komunikasi interpersonal seorang Gibran kepada kami-kami itu sangat menarik ya. Beliau tidak menempatkan dirinya ada di atas gitu. Bagi saya yang saat itu sebagai Pemret ya, justru malahan saya menangkap Mas Gibran ketika berkomunikasi berdua seperti ini ya, lebih banyak mendengarkan saya ketimbang saya yang bertanya gitu. Gimana Mas pendapatnya? Gimana pendapat tentang ini? Gimana pendapat tentang itu? Gitu. Jadi beliau benar-benar pemimpin atau sosok yang mendengarkan gitu ya, ngedengerin, oke, harus begini, harus begitu. Itu baru dari saya ya, belum sama sumber-sumber yang lain kan. Dan proses itu barangkali yang membentuk seorang Gibran yang matang menurut saya ya, yang cepat lah ya proses pematangannya. Kalau Mas bandingkan mungkin 15 tahun yang lalu ya, pada saat Gibran diperkenalkan sebagai anaknya Pak Jokowi di istana dengan yang transformasi Gibran ini
apa namanya, eskalasinya luar biasa gitu. Cepat sekali Cepat belajar. sekali dibandingkan dengan Gibran yang sekarang itu jauh sekali gitu ya. Nah, lalu kemudian secara politik ya saya memang cukup dekat dengan, bukan mungkin punya apa ya, ya saya berhubungan baik dengan Bapak Presiden Jokowi saat itu gitu ya. Banyak hal dalam hubungan kerja media lah gitu ya. Yang akhirnya juga tentunya membuat saya dekat juga sama Mas Gibran ya. Dan kemudian berlabuhlah saya di tim kampanye gitu ya, lewat drama-drama yang terjadi kan. Ini juga itu Sempat ya. ramai juga ya di ya di situ saya melihat hal yang lain lagi tentang Gibran ya. Kalau sebelumnya mungkin lebih ke sisi leadershipnya dan seterusnya. Di sini Gibran, bahasa saya itu determinasinya sangat tinggi ya. Ada apa yang dikerjakan gitu. Sebagai contoh, misalkan mempersiapkan debat gitu ya. Belajar sungguhan, ya Pak Gibran ini belajar sungguhan. Beberapa narasumber diajak diskusi, buku-buku dibaca. Jadi sekarang kan sering tuh ada kritikan atau nyinyiran netizen gitu ya. Wapres nggak pernah baca buku, nggak baca buku. Ya itu sebenarnya kan hanya permukaan lah. Itu gimmick media pada saat beliau menjadi wali kota. Itu kan memang personifikasinya kan tadi yang Mas bilang kan agak antik gitu ya orangnya. Tapi sebetulnya beliau ya baca buku gitu, baca berita, dapetin report dari sana sini, dipelajari betul gitu. Dan kadang-kadang saya juga dapat sesuatu yang baru dari Gibran ya. Nah saya menyaksikan gitu bagaimana Gibran membahas satu teori, satu konsep, kebijakan, undang-undang dan semacamnya. Hari ini ketemu sama siapa, hari ini ketemu sama yang lain, itu jadwalnya ada kan saat mau debat ya. Betul-betul seserius itu mempersiapkan debat. Posisi beliau sebagai underdog malahan dianggap sebagai advantage buat beliau ya. Gibran itu orang yang paling nggak baper, Mas. Oh iya? Ya, sama kayak Bapak. Konten yang menyudutkan atau pemberitaan yang menyerang Gibran gitu. Ya responnya santai aja gitu. Santai aja. Kayak kita begini ngobrolnya. nggak ada emosinya. Kenapa berita bisa naik kayak begini? Nggak ada kayak gitu. Kadang-kadang cengengesan kayak anak muda gitu ya. Gitu tuh. Ada yang kritikan masuk ke dia gitu ya, nyinyiran masuk ke dia bilang, bener kok itu, kata dia gitu. Itu saya juga, ini orang hebat ya gitu. Jadi bisa secara secara emosi itu bisa matang gitu ya, menghadapi tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya ada di posisi itu ya. Mungkin sangat emosional, bisa jadi reaktif kan Gibran gitu kan. Wah saya seneng nih cawapresnya Gibran. Nanti di debat berhadapan sama profesor gitu. Wah kebayang tuh Gibran begini. Itu Gibran nontonnya sambil ketawa-ketawa, Mas. Gitu ya? Sambil ketawa-ketawa. Kami itu ya maksudnya beberapa orang tuh sambil ketawa-ketawa. Jadi meresponnya dengan santai aja gitu. Dan ketika pindah ke kegiatan lain, yang tadi tuh lupa aja, nggak inget aja, udah nggak pernah dibawa ke pertemuan yang berikutnya ya. Nah, waktu debat temanya apa, wah dia persiapkan. Lalu ada yang saya ingat ini Mas. Jadi Gibran tuh ya setiap mempersiapkan itu bawa kertas putih banyak, ya, kayak kertas HVS gitu dibawa sama pulpen. Jadi lagi ngomong apa terus dia tulis sendiri. Nggak ada yang diketik pakai laptop atau apa, dia tulis sendiri. Jadi bukan orang yang minta resume, enggak. Itu dia tulis sendiri, poin-poinnya dia tulis sendiri. Kalau ada chart dia bikin manual pakai pulpen gitu, ini udah benar belum kayak begini, logiknya gitu ya. Dia tanya sendiri, kalau salah dicoret-coret sendiri. Saya sempat tanya, kenapa Mas bikin kayak gitu? Dengan saya nulis, saya satu langkah 3 kali, apa sih namanya itu istilahnya tuh? Satu kali melangkah, 2-3 pulau terlewat. Satu kali melangkah, 2-3 pulau terlewat. Saya nulis itu sambil nginget, sambil memahami. Kalau saya nggak nulis, nggak hafal, nggak paham, saya bisa nanya saat itu juga. Jadi dia tulis semuanya.
dia tulis. Jadi catatan ketika debat tuh tebal ya, dan itu tulisan dia sendiri. Kemana-mana di tas gandongnya itu isinya adalah catatan-catatannya dia. Oh. Jadi kalau lagi debat bawa tas gendong itu isinya adalah amunisi debat semua. Jadi Gibran menganggap serius debat cawapres pada saat itu, yang barangkali saya tidak tahu di sebelah sana apakah seserius Gibran atau tidak gitu ya. Ya termasuk ya di openingnya harus bicara apa, ya kita sama-sama bahas yang lagi rame apa, konteksnya apa. Ya saya ingat ya salah satu closing debat Gibran yang sangat cantik saat itu adalah ketika closing beliau minta maaf ya kepada Prof. Mahfud, kepada Pak Caimin. Lalu yang kedua, selamat Hari Ibu. Karena ketika itu lagi 22 Desember. Hari Ibu atau hari apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya dia menyebutkan sesuatu yang kepada ibu aja gitu ya. Di mana calon lain lupa. Dan itu jadi rame tuh. Oh. Ya. Itu disebutkan di closing debatnya. Nah ya hasilnya seperti yang Mas lihat gitu ya. Orang memandang Gibran jadi berbeda kan semenjak perdebatan itu ya. Semenjak debat cawapres itu. Kemudian saya juga bisa bilang ya Gibran ini politik jenius ya. Jadi, Politisi jenius.